Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Di dalam bus, ada orang tua yang menggesek kartu khusus orang tua agar bisa naik dengan gratis. Tapi, Nenek Haris tidak memilikinya, jadi dia hanya bisa memasukkan 10.000 ke dalam kotak koin. Padahal, dia sudah lama tahu bahwa ketika lansia yang memiliki registrasi rumah tangga setempat mencapai usia 65 tahun, mereka bisa pergi ke Departemen Urusan Sipil untuk mendapatkan tumpangan bus gratis bagi para lansia. Namun, Nyonya Haris sebelumnya tidak pernah naik bus saat dia keluar. Dia memiliki sopir pribadi yang bisa mengantarnya kemanapun. Pada saat itu, bagaimana dia bisa mendapatkan kartu bus gratis untuk lansia? Baginya menggunakan kartu gratis itu sangat memalukan. Tapi sekarang dia menyesalinya, dan pada saat yang sama dia bergumam di dalam hatinya, sepertinya setelah tahun baru Imlek, aku harus cepat-cepat mendapatkan kartu untuk orang tua, jadi setidaknya aku tidak perlu membayar bus dan membuang uang setiap hari. Dengan cara ini aku bisa menghemat banyak dalam 1 bulan. Sambil membawa beberapa kantong besar makanan, Nyonya Haris akhirnya kembali ke Villa Andara. Berjalan ke pintu masuk Andara, ketika dia hendak membuka gerbang, seorang wanita paruh baya berpakaian rapi mencubit hidungnya dan berteriak padanya, "Hei nenek tua, kamu mau kemana? Kenapa kamu datang kemari? Tahukah kamu ini bukan tempat seperti itu? Ini Andara. Kamu tidak mampu membeli rumah ini selama hidupmu." Nyonya Haris yang sudah sangat lelah melihat seorang wanita yang muncul dari suatu tempat, dia berteriak padanya, dan tiba-tiba mengutuk ganjinge. "Apa kamu di mana aku tinggal?" Aku tinggal di Villa A06. "Apa kamu bodoh?" Begitu wanita itu mendengar ini, dia bergegas masuk dengan marah, langsung menamparkan Nyonya Haris, dan mengutuk Nyonya tua yang mau mati, "Kamu berani menertawakanku? Kamu igu sangat miskin, dan kamu berani mengatakan bahwa kamu tinggal di sebuah villa di Andara. Kamu tidak pantas mendapatkannya." Nyonya Haris tidak pernah menyangka bahwa setelah seharian bekerja keras, dia bahkan tidak akan mau naik taksi ketika dia pulang, dan akhirnya sampai di pintu rumahnya, dia ditampar wajahnya oleh seorang wanita yang tidak dikenal. Wanita itu merokok, dan memarahinya dengan melotot, "Wanita tua yang buruk, kamu bahkan hanya mampu makan makanan babi, dan datang ke Andara untuk berpura-pura menjadi yang kaya. Benar-benar ada masalah dengan otakmu." Setelah selesai berbicara, dia langsung berteriak ke satpam tidak jauh dari situ, "Hei, kemarilah, apa kau buta? Aku menghabiskan lebih dari 100 miliar untuk membeli rumah di sini. Apakah kamu nggak bisa melayani pemilik terhormat seperti ini?" Pihak keamanan juga sangat gelisah. Nyonya Haris terlihat agak kuyu, dengan wajah lelah. Dia tidak terlihat seperti wanita tua dari keluarga kaya. Selain itu, dia membawa 4 kantong plastik besar di tangannya, yang berisi roti kukus dan nasi, serta sup sayuran yang mengerikan, yang bahkan lebih tidak sesuai dengan karakteristik pemilik Andara. Jadi, dia buru-buru berkata kepada wanita tua itu, "Maaf nenek, di sini adalah villa milik pribadi, dan kita tidak bisa membiarkan orang lain masuk begitu saja. Silakan pergi secepat mungkin." Nyonya Haris gemetar dengan marah. Bahkan jika dia bukan pemilik Andara, setidaknya dia juga merupakan penghuni Andara. Dan itu adalah penghuni villa teratas di Andara. Kenapa dia harus dipukuli dan diusir? Nyonya Haris yang marah segera mengeluarkan kartu itu, mengangkat tangannya beberapa kali, dan berkata dengan marah,
buka matamu anjing dan lihatlah dengan jelas. Ini adalah kartu kontrol akses untuk villa kelas 1 Andara. Penjaga keamanan dan penghuni villa wanita itu langsung tercengang. Kartu kendali akses Andara sangat elegan, dan terdapat logo unik pada kartunya. Dan dua orang itu adalah pemilik dan yang satunya adalah satpam di sini. Jadi mereka tidak ading dengan kartu ini. Ketika mereka melihat kartu ini, mereka berdua memiliki pertanyaan di hati mereka. Apakah nenek tua yang B ini benar-benar pemilik salah satu hunian di Andara? Wanita itu membuka mulutnya dan berkata, "Ambil saja kartunya, siapa tahu itu benar atau palsu." "Kamu berani-beraninya mau menipu kami," Nyonya Haris berkata dengan marah. "Oke, kamu tunggu di sini, aku akan menunjukkannya padamu." Setelah itu, dia segera menggesek area induksi yang tertancap di gerbang. Pintu putar segera membunyikan perintah, "Halo, penghuni terhormat Villa A06, selamat datang di rumah." Di Andara, penghuni dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah pemilik, yaitu pemilik properti yang tercatat dengan jelas di sertifikat properti. Dan lainnya adalah penghuni atau anggota keluarga. Misalnya, Linda, sebagai kepala keluarga Libertus saat ini, dia sangat terkenal di Jakarta. Jika dia membeli sebuah villa di sini, dialah pemiliknya, dan kakeknya, sesepuh lainnya, dan saudara kandungnya adalah penghuni anggota keluarga. Meskipun penghuninya bukanlah pemilik, karena mereka sangat dekat dengan pemiliknya, hal itu bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang biasa. Ketika wanita paruh baya melihat bahwa Nyonya Haris berhasil menggesek kartunya, dan dia membuktikan bahwa Nenek Haris benar-benar penghuni Villa A06, dia memucat karena ketakutan. Meskipun dia memiliki kekayaan puluhan juta, dia hanya kelas menengah di Jakarta. Beberapa villa, masing-masing ditetapkan dengan dari 20 miliar hingga ratusan miliar. Sangat mustahil baginya untuk membelinya. Oleh karena itu, dia juga sangat paham bahwa siapapun yang bisa tinggal di Andara kelas 1 pasti memiliki lebih banyak kekayaan dan kekuasaan daripada dirinya sendiri. Berpikir bahwa dia baru saja menamparkan nenek tua itu, wanita asing itu menjadi ketakutan dan hampir mengompol. Pada saat ini, dia berpikir dengan cemas di dalam hatinya, sudah berakhir, ini sudah berakhir. Tuhan, ini benar-benar bencana. Siapa sangka wanita tua ini benar-benar memiliki rumah kelas 1 di Andara. Dan aku naruh saja menamparnya. Jika dia mau, dia bisa memenjarakanku saat ini juga. Oh Tuhan, apa aku dalam masalah besar sekarang? Penjaga keamanan gemetar karena terkejut. Gimana bisa? Wanita tua ini benar-benar penghuni villa kelas 1 Andara? Kenapa aku tidak memiliki kesan apapun tentang dia? Selain itu, setiap orang yang bisa tinggal di area villa biasanya adalah orang yang kaya dan berkuasa. Dan jika wanita tua ini sangat kaya, sangat cakap, dan dengan latar belakang yang hebat, kenapa dia harus membawa beberapa tas sisa makanan dan berjalan kaki? Bagaimana dengan reputasi villa pertama Andara? Apakah tren orang kaya saat ini memakan makanan sisa? Nyonya Haris bertanya pada wanita itu dengan marah saat ini. Buka matamu lebar-lebar anjing. Lihatlah dengan jelas. Sekarang kamu apa masih bisa berkata aku wanita tua miskin? Apa kamu percaya sekarang? Wanita itu sangat terkejut. Tepat ketika dia gemetar, dia tidak tahu harus berbuat apa. Chandra yang kebetulan keluar jalan-jalan. Meskipun dia melihat punggung Nyonya Haris, dia mencium bau sisa makanan sebelum dia bisa melihat dengan jelas. Dia mencubit hidungnya, dan berkendara hendak pergi mencari angin segar di luar. Begitu dia berjalan ke gerbang, dia menggesek kartunya, dan suara cerdas itu bertanya, "Halo, penghuni terhormat Villa A05, selamat datang di rumahmu." Gerbang terbuka saat mendengar suara itu. Begitu dia mendengar bahwa itu adalah A05, Nyonya Haris melihatnya dan sekilas mengenalinya, dan buru-buru berteriak, "Chandra! Chandra!
Chandra menoleh dan menyadari bahwa itu adalah ibunya sendiri. Dia berkata dengan malu, "Bu, apa yang kamu lakukan di sini?" Chandra hampir membuat wanita asing itu kencing di celana karena ketakutan. Dia bingung di dalam hatinya, mati, sangat sial hari ini. Dari mana asal muasal wanita itu? Dia tinggal di Villa A06 sedangkan Angnya tinggal di Villa A05. Ini terlihat jelas mereka memang keluarga top. Aku benar-benar abis hari ini. Akankah mereka akan membunuhku karena bertindak ceroboh hari ini? Kali ini, Nyonya Haris menunjuk wanita di depannya dan berkata dengan marah kepada Chandra, "Chandra, gadis ini memukuliku, cepat beri dia pelajaran." Dev merasa sedikit malu, jadi dia berbisik pada dirinya sendiri, "Pertama-tama ibuku membuat masalah sepanjang hari. Aku tidak tahu apakah orang lain memukulnya. Bahkan jika dia memukulinya, dia mungkin yang pertama menimbulkan masalah." Petik 2. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.